Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore jelang berbuka puasa, sahabat marketis di mana saja berada. Jumpa lagi dalam Daily Spiritual Talk bersama saya dalam mengisi hari-hari dalam bulan suci Ramadan, berbagi ilmu, berbagi dan pengalaman. Sore hari ini saya ingin berbagi perihal halwa atau hanuts. Jadi sering kita bagaimana mengkondisikan diri supaya kita tidak terganggu atau terlalu dalam bergulat dengan urusan duniawi, maka sekali-kali penting kita merasakan kesendirian di tengah-tengah keramaian. Makanya dalam 7 hari seminggu, setiap umat beragama itu mempunyai satu hari yang disebut holiday. Jadi holiday ini kalau dibaca lengkap, holiday itu adalah liburan. Tapi sesungguhnya holiday adalah holy day, hari suci di mana kita berasik masuk kepada Tuhan Sang Pencipta, agar supaya hari-hari berikutnya membawa kita menjadi lebih energik, lebih bersemangat, lebih kreatif, lebih inovatif, sehingga menghasilkan produktivitas yang tinggi, efektivitas dan produktivitas yang tinggi. Nah, di bulan Ramadan sengaja Allah berikan metode samawi yang namanya berhalwat atau bertahanuts. Bagaimana kita mengasingkan diri untuk sementara, ya, tidak sepenuhnya tadi, tapi untuk sementara. Betapa diri ini perlu jeda sesaat. Setelah 11 bulan kurang lebih kita berurusan dengan aspek indrawi, berurusan dengan urusan dunia yang selama ini menenggelamkan kita. Yang sepenuhnya harus kita urus adalah receiver spiritual diri kita sendiri, untuk mungkin menerima yang namanya pengalaman kerohanian, pengalaman spiritual, di mana kita mendapatkan sakinah, mawadah, warohmah, satu bentuk ketenangan batin, kedamaian jiwa, kemudian perasaan yang selalu merasakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam berhalwat atau bertahanus adalah kita menyiapkan diri kita lahir dan batin, mengkondisikan jiwa kita, akal pikiran kita untuk benar-benar siap menerima anugerah karunia Allah yang tak terhingga berupa Lailatul Qadar gitu. Nah, untuk mencapai ke sana, kesiapan diri kita, kebersihan jiwa kita, kejernihan rohani kita, kemudian kelembutan hati kita, bahkan keadilan akal pikiran kita, kepenuhan iman kita, dalam artian iman yang benar-benar kafah. Dalam ayat Al-Quran dikatakan udhulu fisil mikafah, masuklah dalam kepasrahan kepada ilahi secara totalitas. Jadi kalau dikatakan kita sering membaca doa raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula, aku rela Allah sebagai Tuhanku. Jadi kalau kita rela, kita ridho, kita terima Allah sebagai Tuhan kita, maka yang kita terima tidak hanya yang enak-enak saja, tapi ujian, cobaan yang terjadi kepada kita, yang enak maupun yang tidak enak, itu kita terima sebagai bentuk dari kecintaan kita kepada Allah yang tanpa syarat. Sehingga ketika kita bisa menerima ujian, cobaan, atau bahkan musibah itu yang terjadi pada kita, itu tidak membuat kita menderita atau suffering, tapi menjadikan kita terbebas dari belenggu dunia yang selama ini membelenggu atau mengikat kita sehingga kita tidak merdeka. Jadi kepenuhan iman kita,
totalitas iman kita dan kepasahan kita kepada Allah itu kita maksimalkan dalam berhalwat. Jadi bahkan ada pepatah yang disampaikan oleh seorang pujangga besar, Khalil Gibran, mengatakan, kalau lampumu tidak bersumbu dan tidak berminyak, jangan bayangkan api. Kalau gelas kita retak, jangan mimpi bisa menuangkan minuman. Kalau mental kita rapuh, mental kita lemah, jangan rindu akan masuknya tenaga dalam. Jadi, kalau kaca jiwa kita masih kumuh oleh kotoran-kotoran duniawi yang selama ini menenggelamkan kita, jangan minta cahaya akan memancarkan dengan jernih terhadap diri kita. Jadi, berhalwatlah, bertapaklah, berpuasalah, bersunyilah, berheninglah dengan segala aktivitas akhiratmu dengan engkau meninggalkan duniamu untuk sementara. Sebab dengan mandiri kita, dengan berpuasa dan haus, membening diri kita dengan ruku, dengan sujud, puasa kita, halwat kita, tahanus kita akan mengantarkan pada kondisi menjauh dari kefanaan dunia. Sehingga kita bisa mendekat kepada alam kerohanian atau spiritualitas. Puasa dengan berhalwat, kita akan mampu menanggalkan barang-barang yang selama ini menjadi pengumbar hawa nafsu, pengotor hati dan pikiran, serta kepemilikan. Maka dengan berhalwat, mudah-mudahan kita mendapatkan kualitas yang lebih baik bahkan dibandingkan dengan 1000 bulan. Makanya berhalwat, bertahanus dalam bulan suci Ramadan itu satu kondisi momentum yang benar-benar luxury, yang mewah sebenarnya. Karena boleh jadi 11 bulan yang sebelumnya, yang lalu, kita nggak ada kesempatan. Jangankan berjam-jam, sekian menit saja kita ada saja urusan dunia yang mengganggu urusan kita kepada kedekatan sampai kepada Tuhan. Jadi berhalwat dan bertahanut sengaja diberikan oleh Allah momentumnya yang amat sangat istimewa itu, yang kalau kita sanggup menyentuh diri kita kepada kesucian ilahi, maka pengalaman dan perolehan sesaat itu akan mengatasi kualitas pengalaman yang begitu dalam, yang begitu membekas, bahkan dikatakan dalam dalam satu ayat Al-Quran, lebih baik dari 1000 bulan. Jadi metode yang luar biasa ini, bertahanus dan berhalwat, adalah bagian dari cara ilahi mendidik hambanya supaya bisa kembali kepada jati dirinya yang sejati, kembali suci, kembali fitrah, ke kesucian, atau kembali kepada kesadaran. Kesadaran yang merasakan kehadiran Allah, wujud keberadaannya, bukan karena dogma formalitas agama, tapi benar-benar lamanian. Terima kasih sahabat Marketis di mana saja berada. Ini. Jangan lupa like, share, and subscribe Marketis TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.